Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Para jemaah salawat Maulid Al-Habsyi, para pecinta Rasulullah yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan atau memperingati maulidnya penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, juriat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah pecinta Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Addibu auladakum 'ala salasi hisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an." Wa qala Allah Ta'ala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Jemaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Addibu auladakum 'ala salasi hisal." Didiklah anak kalian atas 3 perkara. Hubbi nabiyikum. Yang pertama, didiklah anak kalian untuk mencintai nabi kalian, untuk mencintai Rasulullah. Yang kedua, adibu auladakum ala hubbi ahli baiti. Didiklah anak kalian supaya mencintai juriat-juriat Rasulullah. Dan yang ketiga, didiklah anak kalian ala qiraatil Qur'an, atas membaca Al-Qur'an. Jemaah pecinta Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita mendidik anak-anak kita supaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita bisa mendidik anak kita untuk mencintai Rasulullah, maka terlebih dahulu kitalah yang wajib menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pecinta Rasulullah yang dimuliakan Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Karena 1400 tahun yang telah lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan cintanya kepada kita. Rasulullah telah menyatakan cintanya kepada kita. Jadi sebelum kita mencintai Rasulullah, sebenarnya Rasulullah telah dahulu menyatakan cintanya kepada kita. Ketika Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah berkata, "Aku cinta, aku rindu kepada umatku, aku sangat rindu kepada umatku." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau rindu kepada kami?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Bukan kalian yang aku rindukan." Lalu para sahabat menangis. Lalu Rasulullah berkata, "Bagaimana aku tidak cinta kepada kalian sedangkan kalian adalah sahabatku? Namun yang aku rindu, yang aku lebih rindu lagi ialah
Yang aku cinta kepada umatku adalah umatku yang mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat mukjizatku, namun mereka beriman kepadaku. Jemaah sekalian, kita inilah orang-orang yang dirindukan Rasulullah 1400 tahun yang telah lewat. Kita inilah yang selalu dipikirkan beliau. Kita inilah yang sangat dicintai beliau. Sehingga dalam sakaratul maut beliau pun, beliau hanya menyebut ummati, ummati, ummati. Ketika Rasulullah menjelang ajal, Rasulullah hanya memikirkan umat. Ummati, ummati. Kenapa Rasulullah selalu memikirkan umatnya? Karena Rasulullah mengetahui betapa sulitnya yang harus dilewati oleh umatnya sesudah wafatnya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ma'a'lamu la dahiktum qalila wal bakaitum katsira." Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian banyak menangis daripada tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui betapa pedihnya sakaratul maut, betapa pedihnya apa yang akan dilewati oleh umatnya. Yang pertama dilewati umatnya sebelum menuju Allah adalah sakaratul maut. Telah diterangkan di dalam berbagai macam kitab bahwanya sakaratul maut itu sangat pedih. Sehingga Nabi Idris pernah bercerita sakaratul maut itu rasanya seumpama seluruh kulit tubuh kita ini dikoyak, dikuliti. Dan di dalam suatu riwayat, Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh umatnya, "Wahai Nabi Isa, kami tahu dan kami telah melihat mukjizat engkau, bahwasanya engkau bisa menghidupkan orang mati. Tapi yang kau hidupkan, wahai Nabi Isa, ialah orang yang baru saja meninggal. Coba kau hidupkan orang yang sudah ribuan tahun meninggal." Jadi umat Nabi Isa meminta supaya Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati ribuan tahun yang telah lewat. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah menghidupkan Syam bin Nuh. Syam anak daripada Nabi Nuh. Sedangkan kita tahu bahwasanya selisih antara Nabi Isa dan Nabi Nuh itu berapa puluh ribu tahun yang telah lewat. Lalu dihidupkan oleh Allah Syam bin Nuh. Sesudah Syam bin Nuh dibangkit oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, Nabi Isa bertanya, "Wahai Syam bin Nuh, apa pendapatmu? Bagaimana perasaanmu tentang sakaratul maut? Bagaimana rasanya dicabut rohmu? Bagaimana rasanya sakaratul maut?" Lalu Syam bin Nuh menjawab, "Wahai Nabi Isa, ketika rohku dicabut, dari itulah terasa sakitnya sampai sekarang aku dibangkit. Rasa sakit itu masih terasa." Masya Allah. Rasulullah mengetahui betapa pedihnya umatnya ketika sakaratul maut. Makanya Rasulullah selalu mikirkan umat. Ketika Rasulullah dicabut oleh malaikat Ijrail, rohnya mau dicabut oleh malaikat Ijrail, Rasulullah kesakitan. Sampai-sampai Jibril tidak sanggup untuk memandang Rasulullah. Di antara sakitnya Rasulullah bertanya kepada Ijrail, "Wahai Ijrail, beginikah rasanya engkau mencabut rohnya orang-orang mukmin?" Ijrail menjawab, "Tidak. Tidak Rasulullah. Ini adalah sepaling lembut yang pernah kucabut nyawa seseorang. Ini paling lembut, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah. Karena Rasulullah mengetahui betapa sakitnya sakaratul maut. Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, timpakan sakaratul maut umatku kepadaku. Timpakan pedihnya sakaratul maut seluruh umatku kepadaku, ya Allah. Biar mereka diringankan, ya Allah." Itulah cintanya baginda Rasulullah kepada kita.
Sesudah sakaratul maut, apalagi yang harus kita hadapi? Rasulullah mengetahui sesudah sakaratul maut, umatnya akan menghadapi yang namanya munkar dan nakir. Kita akan berhadapan dengan malaikat, yang mana apabila amal kejahatan kita lebih banyak daripada amal kebaikan, maka malaikat itu akan menjumpai kita dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan suara yang keras bagaikan petir. Rasulullah mengetahui itu, betapa pedih perjalanan umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita membaca setiap malam surah Al-Muluk, yang mana beliau bersabda bagai barang siapa selalu membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka ia akan terbebas daripada munkar dan nakir. Dia akan terbebas daripada siksa kubur. Jemaah pecinta Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Dia ajarkan sesudah sakaratul maut apa yang akan kita hadapi. Kita akan menghadapi al-muqsu fil qabri. Kita akan berdiam di dalam kubur dengan tanpa apa jua pun yang menemani kita. Hanya amal baik yang bisa menemani kita. Tidak ada yang bisa menemani kita siapapun. Rasulullah menyuruh kita supaya kita beramal jariyah, yang mana amal kita itu akan mengalir. Supaya kita ditemaninya nanti di alam barzah. Masih banyak lagi yang akan kita hadapi. Padang mahsyar, yaumul hisab, inda sirat. Karena itulah Rasulullah selalu ingat dengan umatnya. Karena betapa pedih yang akan dihadapi umatnya. Rasulullah sangat mencintai kita. Jadi tidak berlebihan apabila kita selalu menyanjung Rasulullah. Seperti para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Di dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar, beliau sebelum berjuang bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu adalah seorang yang kaya. Dia memiliki 9 buah toko. Dia memiliki 9 buah toko di kota Mekah. Ketika ia berjuang bersama Rasulullah, satu demi satu tokonya tutup. Satu demi satu tokonya terjual. Sehingga sampai akhirnya dia tidak punya apa-apa lagi. Demi cintanya kepada Rasulullah, dia bantu perjuangan Rasulullah. Sehingga pada suatu hari Abu Bakar diminta oleh Rasulullah untuk menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Baju Abu Bakar robek. Namun dia tidak punya uang. Dia tidak mampu untuk membeli jarum untuk menjahit bajunya. Sehingga ia gunakan duri untuk menjahit bajunya. Begitulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Bagaimana Qatadah bin Nu'man yang terlepas matanya ketika perang Uhud membela Rasulullah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf yang melindungi Rasulullah sehingga berapa anak panah yang menembus badannya Abdurrahman bin Auf. Sekarang bagaimana kita, wahai saudara-saudaraku? Wahai pecinta Rasulullah, apa yang kita lakukan untuk Rasulullah? Adakah kita seperti Abdullah bin Rawahah yang telah terbunuh demi memegang panji Rasulullah? Ataukah kita seperti Zaid bin Harisah yang juga terbunuh karena memegang panji Rasulullah? Ataukah kita seperti Ja'far bin Abi Thalib yang rela tangannya terpotong demi memegang panji Rasulullah? Ataukah kita hanya seorang yang pengecut, yang rela membiarkan syariat Rasulullah, yang rela membiarkan sunnah-sunnah Rasulullah diinjak-injak? Ataukah kita seorang yang pengecut, yang membiarkan syariat Rasulullah dicabik-cabik, dirobek-robek, bahkan dilakukan oleh anak-anak kita sendiri, cucu-cucu kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri? Inilah Rasulullah menyuruh kita supaya mengajarkan cintanya
mengajarkan kita supaya mengajarkan cinta kepada Rasulullah. Mengajarkan anak kita supaya cinta kepada Rasulullah. Karena kalau anak kita cinta kepada Rasulullah, zuriat kita cinta kepada Rasulullah, niscaya anak-anak kita tidak akan pernah menginjak-injak ajarannya Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berpindah alam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna arsalnaka syahida. Wahai Muhammad, engkau kami utus hal keadaan menyaksikan. Wa mubasyira wa nazira, dan mengabarkan kabar baik serta memberikan peringatan. Orang yang menyaksikan tidak akan pernah mati. Inna arsalnaka syahida, kami mengutus engkau syahida, menjadi orang yang menyaksikan. Maksudnya hadiran pikuli zaman wal makan. Rasulullah hadir. Rasulullah melihat dengan kita. Melihat siapa-siapa yang mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu mana umatnya. Dia lebih kenal umatnya daripada orang tua mengenali anaknya. Sedalam mana kita cinta kepada Rasulullah, sedalam itulah pengenalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Kita ajarkan kepada anak kita bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada seluruh makhluk, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap orang tua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sesudah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendatangi rumah Aisyah, yang mana Aisyah adalah istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus adalah anak kandungnya sendiri. Jadi Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq mendatangi Siti Aisyah sesudah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Aisyah, sunnah Rasulullah apa lagi yang belum pernah aku lakukan? Inilah orang yang cinta, wahai saudara. Inilah orang yang cinta, wahai jemaah. Dia ingin tahu apa yang selalu dikerjakan kekasihnya. Wahai Aisyah, sunnah Rasulullah apa lagi yang aku belum pernah melakukan? Aisyah menjawab, wahai ayahku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari memberi makan orang tua yang ada di pojok sana, orang tua yang ada di pinggir jalan sana. Rasulullah setiap hari memberi makan pengemis tua yang ada di pinggir jalan sana. Bergegaslah Abu Bakar, membawa makanan untuk menyuapi, untuk memberi makan orang tua yang ada di pinggir jalan tersebut. Namun ketika datang Abu Bakar, dia lihat ada seorang tua yang buta, yang memaki-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar hendak menyuapi orang itu, orang tua tadi mencaci maki Rasulullah. Mampuslah engkau sekarang, wahai Muhammad. Mampuslah engkau, wahai Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir. Muhammad penipu. Muhammad tukang sihir. Muhammad pendusta. Tidak ada aku temui terlebih pendusta daripada Muhammad. Meneteslah air mata Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya orang tua tadi tidak tahu yang setiap hari memberi makan dia adalah Rasulullah. Yang tiap hari menyuapi dia adalah Rasulullah. Menetes air mata Abu Bakar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mau mengulur tangannya untuk menyuapi orang itu,
Lalu dia sapih tangan Abu Bakar. Sambil orang itu berkata, siapa engkau? Beraninya engkau menyuapi aku. Engkau bukan orang yang setiap hari memberi makan kepadaku. Engkau bukan orang yang setiap hari menyuapi aku. Orang yang setiap hari menyuapi aku tangannya harum. Tangannya lembut. Tutur katanya baik. Rasulullah SAW menyuapi orang buta tadi dengan tangannya yang mulia. Siapa engkau? Engkau bukan orang yang tiap hari menyuapi aku. Yang menyuapi aku tangannya lembut, tangannya harum, tutur katanya indah, tutur katanya baik. Siapa engkau? Abu Bakar mengatakan, wahai orang tua, tahukah engkau siapa yang tiap hari memberi makan engkau? Siapa yang tiap hari menyuapi engkau? Itu adalah orang yang kau caci maki, orang yang kau sebut pendusta, orang yang kau sebut penipu. Itulah Rasulullah SAW. Akhirnya orang tua tadi menyatakan keislamannya di hadapan Abu Bakar. Beginilah akhlak Rasulullah. Dia mencintai seluruh makhluk. Karena dia adalah mazhar daripada sifat al-karimnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat al-karim. Yang mana al-karim itu menurut Imam Ghazali memiliki 3 makna. Di antaranya adalah wala yubalikam yu'ti walima yu'ti. Allah Ta'ala tidak peduli kepada siapa ia memberi dan seberapa banyak ia memberi. Rasulullah pun demikian. Dia tidak peduli orang itu muslim atau tidak. Rasulullah selalu berbuat baik kepadanya. Inilah akhlak Rasulullah SAW.